Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wa fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa fil ayatil ukhra, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu ahabbun ilallahi minal mu'minid dhaif. Al-hadis. Ikhwatu iman rahimakumullah, ada 3 adab ma'anafsi, 3 etika terhadap diri sendiri yang wajib dimiliki oleh seorang muslim hingga kemudian mampu menjadikan seseorang pribadi yang terbaik, memajukan diri, keluarga, lembaga, masyarakat, dimanapun dia berada. Yang pertama adalah etika muraqabah. Muraqabah adalah karakter seorang muslim yang senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berpikir bahwa apapun yang dikatakan, apapun yang diperbuat, senantiasa ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak dari muraqabah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril bertanya, mal ihsan, apa ihsan itu? Nabi SAW menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah sebagaimana engkau seolah-olah melihat Allah, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, sungguh Allah senantiasa melihatmu. Sifat muraqabah ini akan menjadikan seseorang senantiasa percaya diri. Dia yakin bahwa sekecil-kecil kebaikan Allah akan mencatatnya, dan dia pun yakin walaupun apa yang dia perbuat kosong dari pujian manusia, saat ikhlas yang menjadi landasan, saat dia lakukan sesuai dengan aturan dari Allah, dia akan selalu percaya diri bahwa apa yang dia lakukan itu akan menjadi catatan amal di hadapannya. Sifat muraqabah ini adalah penting ketika Rasulullah SAW menggambarkan, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali qorinuhu minal jinni wa qorinuhu minal malaikah. Ada yang menyertai orang tersebut, baik dari bangsa jin ataupun dari bangsa malaikat. Para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, termasuk aku. Tetapi kemudian kata Rasul, aku tidak dibisiki kecuali kebaikan. Sifat muraqabah adalah keyakinan bahwa senantiasa kita dicatat, diawasi oleh 2 malaikat Allah, raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang diucapkan kecuali ada raqib dan atid yang senantiasa mengawasi dan mencatatnya. Ada seorang guru yang dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Guru ini menyuruh
kepada para murid-muridnya untuk menyembelih burung yang mereka dibagi satu persatu, seorang satu ekor. Guru ini memberikan tugas, sembelihlah burung ini di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihatnya. Maka mereka pun menyembelih burung mereka yang dititipkan oleh guru itu di tempat-tempat yang berbeda. Tapi kemudian seorang pemuda datang kembali kepada gurunya membawa seekor burung yang masih hidup. Sang guru bertanya, "Kenapa engkau tidak menyembelihnya?" Maka pemuda itu menjawab, "Aku tidak menemukan satu tempat pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir padanya." Umar bin Al-Khattab diungkapkan oleh Abdullah bin Dinar yang membersamai beliau dalam sebuah perjalanan. Ketika melewati satu pegunungan, dia melihat Umar beserta rombongan ada sekumpulan domba yang digembalakan. Bertemulah dengan sang penggembala. Maka Umar berkata, "Milik siapakah gembala-gembala ini, domba-domba ini?" Maka hamba saya itu menjawab, "Ini adalah milik tuanku." Kemudian Umar berkata, "Bagaimana kalau aku beli satu?" Kata Umar, "Katakanlah kepada tuanmu bahwa satu domba dimakan serigala." Maka sang hamba sahaya itu menjawab, "Ainallah, jika begitu Tuan, di manakah Allah?" Umar menangis, ikhwatu iman. Dia bertanya kepada sang hamba sahaya, sang penggembala itu, "Di manakah rumah tuanmu?" Lalu kemudian Umar mendatangi tuannya, lalu Umar membayar seharga hamba sahaya itu, dan oleh Umar orang tersebut dimerdekakan. Inilah mutiara keimanan seseorang, karakter muraqabah, senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri yang memiliki sifat muraqabah akan menjadi santri yang jujur. Asatid yang memiliki sifat muraqabah akan menjadi asatid yang disiplin. Orang tua yang memiliki sifat muraqabah akan senantiasa ikhlas dan tulus dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian yang kedua, karakter adab ma'anafsi yang wajib dimiliki oleh seorang muslim adalah muhasabah. Muhasabah adalah karakter seorang muslim yang dia senantiasa menghitung-hitung dosa yang pernah dia perbuat. Dia lebih cerdas menghitung kesalahan daripada mengingat-ingat kebaikan. Umar bin Al-Khattab berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kelak kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kita semua, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Ittaqullah," bertakwalah kalian kepada Allah. "Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad," dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok, yakni hari kiamat. Kita perlu selalu bermuhasabah, mengintrospeksi diri, mengevaluasi apa saja yang telah kita perbuat, apakah amal soleh yang sudah kita lakukan itu ikhlas, apakah sholat yang kita laksanakan khusyuk, apakah kita punya kesalahan kepada seseorang yang kita belum meminta maaf, apakah orang tersebut sudah maafkan, apakah ada hutang yang belum terbayar, apakah ada amanah yang belum tertunaikan. Maka demi Allah saya katakan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menggambarkan, ketika mayit dikuburkan, ada 3 hal yang mengikutinya. Dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin.
Yang dua kembali, yang satu menemani. Yang dua yang kembali adalah ahluhu, keluarganya. Kemudian maluhu, hartanya. Adapun yang setia menemani orang tersebut adalah amaluhu, amalnya. Maka perlu kita bermuhasabah, senantiasa introspeksi terhadap amal-amal kita masing-masing. Seorang santri yang senantiasa bermuhasabah, dia akan menjadi santri yang berhati-hati. Mana pekerjaan yang belum tuntas, mana karakter dirinya yang perlu diperbaiki. Seorang asatid yang senantiasa bermuhasabah, dia akan tampil menjadi asatid yang hari demi hari semakin baik. Seseorang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Seseorang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang tertipu. Dan seseorang yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seorang muslim itu harus memiliki waktu-waktu tertentu untuk dirinya. Pertama, dia harus memiliki waktu untuk bermunajat kepada Allah. Karena setiap kesuksesan yang kita raih, setiap kegagalan yang kita mampu perbaiki, tidak lepas dari takdir Allah. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan, seseorang itu harus memiliki waktu untuk bermuhasabah, mengevaluasi segala hal yang telah dia perbuat. Yang ketiga, seseorang itu harus memiliki waktu untuk tafakkur, memikirkan kuasa Allah, ciptaan Allah, segala hal yang ada di hadapannya, bagaimana meningkatkan kemampuan diri, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, Imam Al-Ghazali mengatakan seseorang itu harus memiliki waktu untuk memenuhi kebutuhan makanan, minuman, dan lain sebagainya. 4 pembagian waktu menurut Imam Al-Ghazali. Waktu untuk berdoa, waktu untuk bermuhasabah, waktu untuk tafakkur, dan waktu untuk memenuhi hajat pribadi. Karakter yang ketiga, adab ma'anafsi yang perlu dan wajib dimiliki adalah karakter mujahadah. Apakah mujahadah? Secara singkat, mujahadah adalah karakter untuk berjuang. Daya juang yang tinggi untuk kemudian menampilkan pribadi terbaik dalam segala hal. Imam An-Nawawi sampai membuat sebuah bab khusus dalam Riyadhus Shalihin, babu fil mujahadah. Banyak hadis yang beliau masukkan pada bab tersebut. Di antaranya, Imam An-Nawawi memasukkan sebuah hadis bahwa Anas bin Malik meriwayatkan di antara peristiwa perang Uhud. Dia memiliki seorang saudara bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr datang kepada Rasulullah meminta maaf bahwa dia tidak datang, tidak hadir ketika perang Badar. Lalu Anas bin Nadhr berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maafkan, saya tidak hadir pada perang Badar. Kalaupun ada perang di masa depan, saya berjanji saya akan hadir dan saya akan melakukan sesuatu." Maka Anas bin Nadhr, ikhwatu iman, hadir di perang Uhud. Dia melihat kecamuk yang luar biasa. Kita tahu bagaimana situasi kondisi ketika perang Uhud. Ketika umat Islam dihajar habis-habisan dengan segala kecamuknya. Anas bin Nadhr berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah para sahabatku yang ada dalam peperangan ini." Anas bin Nadhr tidak memilih untuk menyalahkan siapapun, tapi Anas bin Nadhr lebih memilih untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya pahami, Anas bin Nadhr menilai bahwa para sahabat yang turun gunung ketika perang Uhud itu tidak lepas dari ijtihadnya masing-masing, melihat situasi kondisi. Maka Anas bin Nadhr lebih memilih untuk meminta maaf kepada Allah bagi para sahabatnya. Yang kedua, Anas bin Nadhr berdoa,
Ya Allah, aku berlepas diri dari orang-orang kafir dalam peperangan ini. Lalu kemudian Anas bin Nadhr berlari sekencang-kencangnya memecah barisan musuh. Saat itu Anas bin Nadhr bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Kata Anas bin Nadhr, wahai saudaraku, lihatlah surga di depan mata. Sungguh harumnya surga telah aku cium di bawah bukit Uhud. Lalu Anas bin Nadhr menyerang musuh dengan sekuat tenaga. Dia tidak memilih untuk lari, mundur, meninggalkan Rasulullah, sampai kemudian Anas bin Nadhr gugur sebagai syuhada Uhud dalam kondisi badannya penuh dengan luka, kurang lebih 70 luka pada tubuhnya, sampai kemudian tidak ada yang bisa mengenalinya kecuali saudaranya setelah terlihat ciri-ciri yang ada pada jari jemarinya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Inilah 3 karakter adab ma'an nafsi yang wajib dimiliki oleh seorang pribadi muslim. Yang pertama, muraqabah, senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muhasabah, senantiasa mengintrospeksi diri, mengevaluasi segala kesalahan. Yang ketiga adalah mujahadah, nilai juang yang senantiasa memaksakan diri dalam setiap kebaikan selama Allah mampukan. Bukankah Allah telah menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itulah mengapa Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin, baik pada mukmin yang kuat, baik pada mukmin yang lemah, khairun, ada kebaikan. Maka kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, wala ta'jaz wasta'in billah. Semangatlah terhadap hal yang bermanfaat bagimu. Jangan putus asa dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi, jika satu hal terjadi kepadamu, janganlah engkau mengatakan andaikan. Karena ungkapan andaikan itu adalah taftahu amal syaitan, itu akan membuka amal setan. Tapi katakanlah, kata Rasul, qadarullah wa ma syaa fa'ala, itu sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan kita memiliki 3 karakter adab ma'a nafsi ini agar kemudian kita menjadi pribadi terbaik, baik sebagai santri, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai seorang yang memangku jabatan, hingga apapun tanggung jawab yang kita miliki. Dengan 3 karakter ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang terbaik. Muraqabah, muhasabah, dan mujahadah. Demikian, aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.